Selamat datang di Talenta Academy. Di video kali ini, kita akan membahas isu-isu yang lagi hangat diperbincangkan di media sosial dan grup-grup chat keluarga, PPATK, dan kontroversi pemblokiran rekening dorman atau rekening tidak aktif. Pernahkah kita membayangkan rekening bank kita tiba-tiba diblokir? Uang hasil kerja keras bertahun-tahun, impian untuk masa depan, tabungan pendidikan anak, tiba-tiba tidak bisa ditarik. Itulah mimpi buruk yang menjadi kenyataan bagi sebagian masyarakat Indonesia terkait isu rekening dorman dan PPATK. Bayangkan, Anda sedang butuh uang mendesak, lalu saat mau tarik, rekening malah diblokir. Panik, pasti. Marah, sudah jelas. Bingung, jangan ditanya. Pertanyaannya, apakah Anda aman atau justru berpotensi menjadi korban? Isu ini penting banget karena menyangkut keamanan uang kita di bank, hak kita sebagai konsumen, dan transparansi kebijakan pemerintah. Kita akan kupas tuntas apa itu PPATK, apa itu rekening dorman, karena apa rekening bisa diblokir, dan bagaimana cara menghindarinya. Kita juga akan bahas potensi dampak negatif dari kebijakan ini dan bagaimana cara menyikapinya dengan bijak. Isu ini bukan sekedar masalah administratif belaka, ini menyangkut hak kita sebagai pemilik rekening, kepercayaan kita terhadap bank, dan transparansi kebijakan pemerintah. Di video ini nih, kita akan membahasnya secara mendalam dari A sampai Z, agar Anda tidak hanya sekedar tahu, tapi juga paham dan bisa mengambil langkah-langkah pencegahan. Dasar hukum pembentukan PPATK adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi lembaga ini punya landasan hukum yang kuat loh untuk menjalankan tugasnya. Tujuannya mulia sih, untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris. Kita semua sepakat bahwa kedua hal ini adalah kejahatan yang sangat berbahaya dan harus diberantas. Nah, PPATK ini bekerja berdasarkan laporan yang masuk dari lembaga jasa keuangan termasuk bank, perusahaan fintech, dan lain-lain. Jadi PPATK tidak langsung berinteraksi dengan masyarakat. Mereka menerima laporan, menganalisis, dan kemudian menindaklanjuti jika ada indikasi tindak pidana. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, PPATK akan menyerahkan hasil analisisnya kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, atau KPK. Jadi bisa dibilang PPATK ini adalah mata dan telinga negara dalam mengawasi lalu lintas keuangan yang mencurigakan. Mereka punya peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah kejahatan keuangan. Sekarang kita masuk ke topik utama, rekening dorman. Kenapa sih rekening dorman bisa diblokir? Bank memiliki aturan mengenai rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, rekening yang tidak ada transaksi, misalnya setoran, penarikan, transfer, pembayaran, selama beberapa bulan atau tahun akan dianggap dorman atau tidak aktif. Jangka waktu rekening dianggap dorman berbeda-beda nih di setiap bank. Ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan, bahkan ada yang lebih lama. Aturan ini biasanya tercantum dalam syarat dan ketentuan pembukaan rekening. Jadi penting untuk membaca dan memahami aturan ini sejak awal ya. Nah, rekening dorman ini berpotensi disalahgunakan untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang, penipuan, pendanaan terorisme. Bayangkan ada orang jahat yang menemukan data rekening dorman lalu mencoba membobolnya dan menggunakan uangnya untuk kegiatan yang melanggar hukum. Inilah kenapa PPATK berhak meminta bank untuk memblokir rekening dorman. Disinilah masalahnya muncul. Banyak masyarakat termasuk kita-kita ini, para pegawai kantoran yang sibuk, seringkali lupa atau tidak sempat melakukan transaksi di rekening tertentu. Mungkin rekening itu dibuka untuk tujuan tertentu seperti tabungan pendidikan anak, investasi jangka panjang, atau sekedar rekening lupa yang sudah lama tidak digunakan. Akibatnya, rekening menjadi dorman dan berpotensi diblokir. Sayangnya nih, di sini letak masalah. PPATK dinilai kurang melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai hal ini. Informasi lebih banyak disampaikan melalui lembaga jasa keuangan seperti bank. Padahal, sosialisasi yang masif dan mudah dipahami sangat penting agar masyarakat tidak kaget dan panik saat rekeningnya tiba-tiba diblokir. Idealnya, PPATK harus aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal seperti media sosial, website resmi, seminar, atau bahkan iklan layanan masyarakat di televisi atau radio. Informasi yang disampaikan harus jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Selain itu, kita juga perlu melihat dari sisi bank. Semakin banyak rekening, semakin banyak potensi biaya administrasi yang diperoleh bank. Namun, bank juga punya kendala dalam menyiapkan sumber daya untuk melakukan penutupan rekening dorman. Proses ini
membutuhkan waktu dan biaya, apalagi jika jumlah rekening dorman sangat banyak. Belum lagi potensi komplain dari nasabah yang merasa dirugikan. Jadi, perlu ada solusi yang win-win antara PPATK, bank, dan masyarakat. PPATK harus meningkatkan sosialisasi, bank harus proaktif menghubungi nasabah pemilik rekening dorman, dan masyarakat harus lebih aware terhadap rekening yang dimilikinya. Yang lebih penting lagi, kita harus memastikan bahwa kebijakan PPATK ini tidak disalahgunakan. Ada potensi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan tertentu, misalnya politik atau ekonomi. Bayangkan nih, ada oknum yang memanfaatkan kekuasaannya untuk membekukan rekening orang yang tidak disukainya, hanya karena alasan politik atau persaingan bisnis. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas sangat penting. Masyarakat berhak tahu bagaimana proses pemblokiran rekening dilakukan, apa saja kriterianya, dan bagaimana cara mengajukan keberatan jika merasa dirugikan. PPATK harus membuka diri terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Nah, dalam konteks ini nih, kita bisa belajar dari nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua kita, yaitu tentang berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Artinya apa sih? Semua kebijakan dan tindakan yang kita lakukan harus berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan kerendahan hati. PPATK harus memastikan bahwa setiap pemblokiran rekening dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Tidak boleh ada unsur yang kesewenang-wenangan atau diskriminasi. Masyarakat juga harus berani bersuara ya, jika merasa dirugikan. Jadi, apa yang harus kita lakukan agar rekening kita tidak diblokir? Jangan khawatir, ada beberapa tips sederhana yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, lakukan transaksi secara berkala, minimal 1 kali dalam beberapa bulan. Tidak perlu transaksi besar, cukup transfer kecil ke teman, melakukan pembayaran tagihan listrik atau air, atau sekedar mengisi saldo e-wallet. Lalu, update data diri. Pastikan data diri Anda di bank selalu terbaru, termasuk nomor telepon, alamat email, dan alamat rumah. Ini penting ya, agar bank bisa menghubungi Anda jika ada masalah dengan rekening Anda. Kemudian, cek saldo secara berkala. Meskipun tidak ada transaksi, usahakan untuk mencek saldo rekening Anda secara berkala. Ini bisa dilakukan melalui internet banking, mobile banking, atau datang langsung ke ATM. Lalu, laporkan transaksi yang mencurigakan. Jika Anda menemukan transaksi yang mencurigakan di rekening Anda, segera laporkan ke bank. Jangan tunda, karena ini bisa jadi indikasi adanya tindak kejahatan. Lalu, pahami aturan bank. Setiap bank memiliki aturan yang berbeda mengenai rekening dorman ini. Pahami aturan bank tempat Anda menyimpan uang. Jangan malas membaca syarat dan ketentuan pembukaan rekening. Nah, aktifkan notifikasi SMS atau email dari bank agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru tentang rekening Anda. Ingat ya teman-teman, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan melakukan tindakan pencegahan, kita bisa menghindari masalah pemblokiran rekening dan tidur nyenyak tanpa khawatir. Kita juga bisa menggunakan uang kita untuk hal-hal yang positif, seperti membantu sesama, berinvestasi, atau mewujudkan impian. Ada tertulis, orang bijak melihat malapetaka lalu menghindar. Orang bodoh berjalan terus lalu celaka. Artinya, kita harus bijak dalam mengelola keuangan kita dan selalu waspada terhadap potensi masalah. Kebijakan PPATK ini perlu diapresiasi karena tujuannya baik, yaitu mencegah tindak pidana. Namun, perlu ada keseimbangan antara kepentingan negara dan hak masyarakat. Sosialisasi yang lebih baik dan proses yang transparan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Bagaimana pendapat kalian tentang isu ini? Apakah kalian pernah mengalami rekening diblokir atau punya pengalaman menarik lainnya? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Mari kita diskusi dan berbagi pengalaman. Jangan lupa juga untuk like video ini jika bermanfaat, share ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu, dan subscribe Talenta Academy agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang keuangan dan investasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Ingat, keuangan yang sehat adalah kunci menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Selalu ingat untuk multiply your talent and magnify your impact.